Bocor oleh Romeni terbang lebih cepat ke Bali, fans Garuda dibikin full senyum. Elkan Bagot dipastikan dipanggil ke timnas Indonesia, sinyal kuat bakal duet dengan Jai Itzes. Yance Sayuri cetak hat-trick saat lawan PSIS Semarang, berpotensi dipanggil ke skuad Garuda. Berkat Luka Modric, Swansea City pertahankan Nathan Jawon dan masuk skuad untuk musim depan. Update terbaru kondisi Kevin De jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dikabarkan telah tiba di Indonesia, siap ke TC di Bali. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Performa impresif ditunjukkan oleh Yance Sayuri saat Malut United mengalahkan PSIS Semarang. Yance mencetak hat-trick untuk membuat tim Laskar Kiraha menang 5-1. Yance mencetak hat-trick untuk membuat tim Laskar Kiraha menang 5-1 dalam laga pekan ke-33 BRI Liga 1 2024-2025. Dua gol tambahan Laskar Kiraha dicetak oleh Cecu Meneses dan juga striker Diego Martinez. Total fullback 27 tahun tersebut mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 31 pertandingan. Yance dan juga saudaranya Yakob Sayuri jadi salah satu kunci sukses Malut United menembus papan atas klasemen BRI Liga 1. Performa impresif itu juga membuka kembali peluang Yance Sayuri mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Yance Sayuri terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia pada November 2024 lalu, saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga tersebut ia bermain selama 14 menit saat melawan Jepang dan juga menghangatkan bangku cadangan saat melawan Arab Saudi. Yance Sayuri memang baru sekali membela timnas Indonesia secara penuh, yaitu saat melawan Burundi pada Maret 2023. Dukungan agar pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert melirik Yance Sayuri terlihat dari komentar di akun Instagram Malut United. Ayo Patrick Kluivert, Yance Sayuri hat-trick malam ini, wajib dipanggil ke skuad Garuda, kata salah satu fans Garuda. Masa depan Nathan Jawon bersama dengan Swansea City akhirnya mulai menemukan titik terang. Pemain timnas Indonesia itu dipastikan akan tetap menjadi bagian skuad The Swan untuk musim depan. Kepastian ini diumumkan oleh klub milik Luka Modric tersebut pada Jumat malam 16 Mei 2025. Dalam daftar pemain yang dipertahankan Swansea City untuk musim depan, nama Nathan Jawon tercantum meski sepanjang musim lalu jarang mendapatkan kesempatan tampil. Bek 23 tahun tersebut memang mengalami masa sulit sejak kembali dari masa peminjaman di klub Belanda SC Heerenveen. Sepulangnya ke markas Swansea City di Landore, Nathan Jawon lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Sejak kontrak pada 2023, ia hanya sekali merasakan atmosfer Championship dan juga itu pun hanya selama 2 menit. Sepanjang musim ini, ia tercatat 23 kali duduk di bench tanpa dimainkan. Namun Jawon sempat tampil di ajang Carabao Cup. Ia dipercaya menjadi starter dalam 2 laga dan mencatatkan 125 menit bermain di kompetisi tersebut. Dengan statusnya yang dipertahankan, Nathan Jawon kini punya peluang untuk bangkit dan membuktikan kualitas di musim depan bersama dengan Swansea City. Tentu harapannya semoga Nathan Jawon mendapatkan kepercayaan di musim depan bersama dengan Swansea City. Striker timnas Indonesia Oleh Romeni dikonfirmasi akan terbang ke Indonesia lebih cepat. Ya, Oleh Romeni saat ini tengah bersiap untuk bergabung dengan tesis skuad Garuda di Bali. Saat ini Oleh sendiri sudah merampungkan semua pertandingan bersama dengan Oxford United. Artinya Oleh Romeni saat ini sudah tidak ada kegiatan bersama dengan klub asal Inggris tersebut. Striker skuad Garuda itu bisa bergabung lebih cepat ke tesis timnas Indonesia. Oleh sendiri mengatakan tak sabar untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan Oleh Romeni memberikan informasi bahwa ia sekarang beres-beres barang untuk dibawa ke tanah air. Ya, Oleh Romeni berjanji akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oleh bahkan mengumbar janji manis kepada penggemar jelang laga timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Ia ingin mempersembahkan 3 poin lagi. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan juga Jepang pada 5 Juni dan juga 10 Juni 2025.
Dua laga tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Mereka telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oli Romeni mengaku tak sabar menanti 2 pertandingan terdekat itu. Apalagi salah satunya adalah partai kandang yang akan digelar di Stadion GBK. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, kata Oli Romeni. Lebih lanjut, Romeni berjanji akan memberikan segalanya di 2 pertandingan tersebut. Pemain 24 tahun tersebut percaya diri tim Merah Putih mempunyai motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, tegas Oli Romeni. Adapun Oli Romeni saat ini sudah membukukan 2 gol dari 2 pertandingan bersama dengan timnas Indonesia. XFC Utara tersebut diharapkan mampu menjadi mesin gol lagi ketika skuad asuhan Patrick Kluivert bersua dengan Cina dan juga Jepang. Susunan pemain timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin heboh fans Garuda. Ya, ada kabar duel akan bakal dengan Jais akan tercipta. Kurang dari 20 hari lagi, timnas Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di 2 pertandingan terakhir grup C itu, tim Garuda akan lebih dulu menghadapi Cina yang dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025. Laga melawan Cina menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya laga ini menjadi satu-satunya laga yang bisa dimanfaatkan tim Merah Putih untuk meraih 3 poin. Setelah laga tersebut, Jais dan kawan-kawan diprediksi akan kesulitan meraih 3 poin karena akan bertandang ke markas Jepang. Alhasil timnas Indonesia harus menurunkan skuad terbaiknya di laga kontra Cina agar bisa merebut 3 poin dan juga membuka jalan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Berbicara soal skuadnya, timnas Indonesia kemungkinan akan kembali diperkuat oleh rekan Bagot saat menghadapi Cina. Apalagi bek 22 tahun tersebut sudah tiba di Bali dan diprediksi akan mengikuti latihan timnas Indonesia. Andai Elkan Bagot dipanggil oleh Patrick Kluivert, akankah dirinya tampil dan juga berduet dengan Jais untuk pertama kalinya? Di laga kontra Cina, timnas Indonesia dipastikan tak akan diperkuat 2 pemain utamanya, yakni Martin Paes dan juga Marcelon Ferdinand akibat akumulasi kartu. Selain kedua pemain tersebut, pemain timnas Indonesia lainnya tetap bisa diturunkan, termasuk para pemain yang tengah dalam proses pemulihan cedera seperti Kevin Dix. Karenanya tak banyak perubahan yang akan terjadi di starting line up timnas Indonesia sejak mereka menang 1-0 atas Bahrain Maret lalu. Hanya saja perubahan diyakini akan tercipta di lini belakang dengan kembalinya Elkan Bagot. Baik milik FC Buton tersebut diyakini bisa menembus starting line up timnas Indonesia. Ada sederet alasan mengapa Elkan Bagot kemungkinan menjadi starter jika masuk ke dalam skuad timnas Indonesia melawan Cina. Alasannya adalah kemampuannya sebagai pemain kidal. Kevin Dix memberikan kabar baik untuk timnas Indonesia jelang bersua Cina. Bek FC Copenhagen itu pulih lebih cepat dari cederanya. Kevin Dix cedera hamstring sejak pertandingan April 2025. Menurut laman Transfer Market, pemain 28 tahun tersebut diperkirakan sembuh dari cederanya pada 30 Juni 2025. Jika perkiraan itu benar, Kevin Dix terancam melewatkan 2 pertandingan timnas Indonesia pada bulan Juni. Skuad Garuda diketahui akan berhadapan dengan Cina pada 5 Juni 2025. Dan juga menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Namun demikian, kondisi Kevin Dix dikabarkan terus membaik sebelum perkiraan waktu sembuhnya tiba. Bek berusia menunjukkan kelabat tersebut untuk musim depan bahkan sudah menjadi latihan mandiri agar proses pemulihannya lebih cepat. Jakob Nistrup selaku pelatih FC Copenhagen bahkan membuka peluang Kevin Dix untuk bermain sebelum musim selesai. Hal yang sama juga berlaku untuk Birger Meling yang menderita cedera perobek paha. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger dan juga Kevin Dix kembali dan juga melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini, kata Nistrup. Apakah itu hari Minggu, minggu depan, final piala ataupun tidak sama sekali? Saya tidak bisa katakan, tapi yang kami lakukan, apa yang kami bisa untuk menyiapkan mereka agar siap bermain.
Kilas Netrup. Seperti kata Netrup, ada 3 pertandingan sisa untuk FC Copenhagen di semua kompetisi musim ini. FC Copenhagen akan bersua Randers pada tanggal 18 Mei 2025 dan Nordsjælland pada 25 Mei 2025. Kemudian mereka akan berhadapan dengan Silkeborg di final Piala Denmark 2025. Andai Kevin Dijk dimainkan kembali, maka akan menjadi kabar baik buat timnas Indonesia.